Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Yang Mulia Bhikkhu Dhammakaru Mahathera, bagaimana kita hidup sederhana tapi bisa bahagia. Pemirsa TPRI yang berbahagia, saat ini kita dalam suasana di dalam pedesaan, di mana kehidupan di pedesaan ini sungguh merupakan satu perwujudan dari kehidupan kita yang sederhana, tetapi memberikan kebahagiaan yang sungguh-sungguh kita harapkan dan kita idamkan. Itulah yang menjadi hal penting untuk saat ini kita perlu sampaikan, saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Budaya sudah tentu kita semua sangat-sangat mengenal, bahkan kita semua sesungguhnya hari-hari itu selalu dalam apa yang dinamakan dengan budaya. Karena di perdesaan sudah tentu budayanya akan sangat berbeda dengan apa yang ada di kota-kota. Namun seperti yang Anda saksikan di dalam tayangan, iring-iringan di mana para warga masyarakat yang tidak terhitung jumlahnya dari desa-desa, dari kampung-kampung, mereka begitu gembiranya, begitu bahagianya, bersukacita untuk hadir mengikuti acara kirab budaya saat-saat mau melakukan peresmian wihara. Itulah sebagai perwujudan bahwa di saat mereka dengan sukacitanya, dengan gembiranya mengikuti kegiatan sebagai wujud dari aplikasi apa yang ada dalam kehidupan sehari-harinya dengan beraneka macam, mulai dari pakaian, mereka dengan pakaian-pakaian yang merupakan pakaian-pakaian kebiasaan hari-harinya dengan warna-warninya. Kemudian mereka juga membawa barang-barang puja, barang-barang yang juga merupakan hasil-hasil dari mereka olah. Mereka adalah para petani, mereka adalah para pekebun, sehingga apa yang dibawa itu adalah barang-barang yang dihasilkan dari kebun-kebun, dari ladangnya, dari sawahnya para Bapak Ibu umat sekalian. Nah, itulah yang sungguhnya menjadi satu perwujudan bahwa di saat mereka membawa suatu barang, sesungguhnya itu menggambarkan bahwa wujud apa? Syukurnya. Oleh itulah maka kalau kita tanyakan di mana hidup sederhana itu kok mendatangkan kebahagiaan, sesungguhnya disitulah di saat seorang telah demikian penuh dengan rasa syukurnya. Di dalam Pali dikatakan santuti, di dalam syair itu dikatakan garawoca niwatoca, bahwa dimulai dari rasa hormat, rasa saling menghargai satu dan lainnya. Kemudian pastilah di saat itulah seseorang mempunyai kerendahan hati. Karena dengan mempunyai kerendahan hati, di saat ketemu kepada siapa saja, di mana saja, akan selalu menganggap bahwa ia adalah guru. Di saat kita ketemu orang-orang yang dianggap lebih tua, maka dia adalah guru yang lebih sepuh, yang lebih tua. Demikian pula di saat ketemu dengan orang-orang yang lebih muda, maka sungguhnya saat itu pula, apalagi di zaman sekarang, ya, tidak sedikit mereka-mereka para kawula muda juga mempunyai kelebihan-kelebihan dalam hal sisi-sisi yang kita mungkin tidak punyai.
Maka kalau tadi dalam tayangan iring-iringan mereka saat melakukan prosesi kirab budaya, dari yang anak-anak, dari yang muda, orang tua, bahkan juga kakek neneknya, begitu antusiasnya, begitu gembiranya, begitu bahagianya. Itulah perwujudan bahwa ternyata kesederhanaan itu memunculkan, mendatangkan kebahagiaan. Dengan hanya mengikuti apa yang saat itu sedang dilakukan, karena merasa syukurnya yang paling mendalam di mana? Kita semua diberkahi dengan panjang umur. Kita masih diberkahi dengan sekarang ini ada, berarti panjang umur. Kita masih diberkahi dengan kesehatan yang tak terhingga. Di dalam Pali dikatakan arugia paramang labang, bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang tak terhingga, keuntungan yang terbaik, yang tertinggi. Para pemirsa, sekarang kita berada pada prosesi kirab budaya yang terlihat sangat indah dengan berbagai warna-warni dari berpakaian Jawa, pakaian orang Jawa yang terlihat sangat khas dan juga dengan mengusung berbagai hasil bumi yang menggambarkan bagaimana kemakmuran masyarakat orang Jawa pada masa dulu dan masa sekarang. Ini semua sebagai bentuk rasa sukacita dan bahagia masyarakat kita dengan kirab budaya ini, maka kita maknai sebagai sumber kemakmuran, sumber keharmonisan, sumber kekeluargaan dan gotong royong yang tentu ini harus dijaga, harus dipelihara bersama-sama. Saat itulah begitu bertubi-tubi, berlimpah-limpah, kebahagiaan kita menjadi bermunculan. Memang akan menjadi lain. Sering juga dikatakan bahwa bahagia bukan karena baju baru, bukan karena rumah yang baru, bukan karena kendaraan yang baru, bukan juga karena hal-hal yang baru, tetapi kemanfaatan di saat walaupun seorang dalam kondisi sederhana, ada kalanya kita menganggap, kasihan ya, mereka itu sepertinya kesulitan. Mungkin juga mengatakan dia menderita, belum tentu. Contoh yang paling nyata, kehidupan kita sebagai bangsa Timur, kita ternyata masih senantiasa diingatkan dengan apa yang dikatakan kehidupan pertapa. Kehidupan pertapa itu seberapa, bahkan sedemikian sangat sederhananya. Mereka hanya dengan cukup kebutuhan, bahkan makan dan minumnya saja mungkin tidak sebanyak yang kita lihat. Namun beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sangat-sangat bahagia. Hidupnya sederhana, hidupnya jauh dari apa yang ada di gemerlapnya dunia ini. Tapi beliau-beliau itu bahagia, beliau-beliau itu begitu luar biasa. Di mana bisa kita melihat bahwa beliau-beliau itu bahagia? Kita belum pernah mendengar bahwa pertapa itu marah-marah, pertapa itu emosi, pertapa itu misalnya sampai uring-uringan dan lainnya. Selalu kita lihat bahwa beliau-beliau selalu dalam keteduhan, dalam ketenangan, dalam kebahagiaan. Nah, itulah wujud bahwa ternyata kesederhanaan itu sumber-sumber dari kebahagiaan. Hal-hal inilah yang menjadi penting bagi kita, bahwa kebahagiaan datang bermunculan bukan karena hal-hal yang lebih, mungkin bagi kita adalah hal-hal yang bermewah-mewah dan lainnya, namun sungguhnya bermula dari
kesederhanaan. Kesederhanaan diartikan sebagai kita selalu puas, selalu merasa bersyukur dengan apa yang saat ini kita miliki, kita punyai, kita peroleh, kita dapatkan. Bersyukurnya berlimpah-limpah, karena bersyukur kita bisa berupaya, berdaya, bekerja, sehingga bisa mendapatkan ini. Kenapa bersyukurnya kita mendapatkan? Oh, karena kita diberkahi dengan kesehatan. Oh, karena kita diberkahi dengan panjang umur. Itulah yang menjadikan berlipat-lipatnya rasa syukur kita, yang akhirnya memberikan kebahagiaan pula yang berlimpah-limpah. Itulah hal-hal yang menjadi penting saat-saat kita berada dalam suasana kehidupan di sebuah perdesaan ini. Namun ternyata inilah mengingatkan kembali inti dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu adalah kesederhanaan menjadi sumber-sumber kebahagiaan. Acara tadi membuktikan bahwa kami bisa hidup rukun, damai, bahagia, sederhana. Semoga acara tadi bisa menginspirasi daerah-daerah lain untuk selalu hidup rukun, damai, bahagia dalam setiap saat, baik yang tinggal di desa maupun yang tinggal di kota. Pemirsa yang berbahagia, demikian kita sudah dengarkan penjelasan dari Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera, hidup sederhana tapi bisa bahagia. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah tayangan informasi berikut ini, kami akan kembali. TVRI, kami kembali. Kita semua diingatkan tentang kehidupan ini, bahwa akar dasar dari kehidupan kita adalah sebuah kesederhanaan. Memang ada kalanya di saat kita berbicara, bahkan berpikir tentang sederhana, seakan-akan bahwa sederhana itu adalah sesuatu yang mustahil, apalagi dalam kehidupan dunia modern sekarang. Ternyata kehidupan sederhana itulah menjadi sumber yang titik utamanya di dalam kehidupan kita ini untuk mencapai sebuah kehidupan yang dikatakan kehidupan yang bahagia. Kenapa demikian? Karena saat kita berada dalam, baik saat itu dimulai dari berpikir saja, di saat kita memikirkan sesuatu itu dengan cara-cara yang sederhana, tidak begitu kompleks, maka sungguhnya ternyata telah memberikan hal-hal yang begitu sangat-sangat menyenangkan, tanpa beban. Kita merasa tidak ada tekanan yang berlebihan. Memang kita semua harus dipacu, harus diarahkan, bahkan harus ada suatu program-program yang harus dipikirkan. Tetapi di saat kita memulai dari hal-hal yang simpel dan itu bisa dilakukan, ya, ternyata disitulah memberikan satu kondisi-kondisi yang menyenangkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Disinilah kita akhirnya menyadari bahwa apapun yang wujudnya sebuah kesederhanaan itu ternyata adalah akar-akar dari semua kebahagiaan yang kita harapkan, kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Mulai dari berpakaian, ternyata sering kita ketemu dengan mereka-mereka, para warga masyarakat Baduy. Di saat mereka ditanya, kenapa pakaiannya hitam misalnya? Karena semua yang putih bisa menjadi hitam. Artinya bahwa itulah dasar. Sesuatu yang bermula dari dasar itu ternyata menjadi titik poin untuk sebuah kondisi-kondisi yang kita inginkan, kita harapkan. Pada hari ini kita diingatkan dengan sebuah kesederhanaan, ya, kesederhanaan di sebuah desa di mana kita mengikuti kirab budaya ini, maka disitulah sungguhnya kita
diingatkan kembali bahwa budaya kita ini sungguhnya bermula dari hal-hal yang sederhana. Bukan berarti lalu kita melihat kesederhanaan itu seakan-akan kita tidak maju. Bisa. Bukan berarti orang yang berada di kehidupan yang mewah namun tidak sederhana. Singkatnya adalah sebuah ungkapan bahwa hidup sederhana itu adalah bermula dari rasa kita puas apa yang kita miliki. Dari situ sungguhnya kita bisa berada dalam kesederhanaan. Sehingga dalam kondisi seperti itu kita bisa berada di kehidupan yang menyenangkan. Namun kita mempunyai suatu kemerdekaan, ya, kebebasan, baik itu secara fisik, kita juga tanpa beban yang berlebihan, maupun juga secara batiniah, bahkan juga mentalitas kita. Itulah menjadi sumber untuk kita hidup bahagia. Bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita bisa memfilter, menyeleksi antara keinginan dan kebutuhan, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah dengarkan penjelasan dari Yang Mulia Bante Dhammakaromahantera, bagaimana kita hidup sederhana tapi bisa bahagia. Terima kasih atas perhatian dari seluruh pemirsa dimanapun berada. Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha akan kembali di program selanjutnya. Dan jika ada persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan, pemirsa bisa menanyakan langsung melalui email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, mab.tvri@gmail.com. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Datang tadi duga-duga bagai petir menyambar, kematian tidak peduli menghampiri semua. Pengalaman jadi kenangan bagai bayang di mimpi. Kejahatan tidak akan hilang andai ku mengetahuinya. Tiga akar kejahatan, penyebabnya kehancuran. Hidup berlalu siang dan malam, semua hilang waktu maut menjemput. Sanak saudara takkan menolong aku yang merasakan putus tali kehidupan, hanya kebaikan menolongku. Pengalaman jadi kenangan bagai bayang di mimpi. Kejahatan tidak akan hilang andai ku mengetahuinya. Tiga akar kejahatan, penyebabnya kehancuran. Hidup berlalu siang dan malam, semua hilang waktu maut menjemput. Sanak saudara takkan menolong aku yang merasakan putus tali kehidupan, hanya